Sekarang kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis ke-21 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu atau wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'an atau rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihil ma'." Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu sholat tahajud kemudian membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, dia memercikkan air ke wajah istrinya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita atau istri yang bangun malam lalu sholat tahajud kemudian membangunkan suaminya. Jika menolak, dia memercikkan air ke wajah suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasai. Abu Daud keluarkan di jilid 2 halaman 70, An-Nasai jilid 2 halaman 205. Juga ditambahkan diriwayatkan oleh Ibnu Majah jilid 2 halaman 424 dan Ahmad jilid 2 halaman 250 dan 436. Hadis ini teman-teman sekalian, saya akan bacakan dulu penjelasannya, baru kemudian kita coba masuk membedah dan mengorek mutiara-mutiara, insya Allah ilmu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Penjelasannya adalah an-nadhu, artinya membasahi dan menyiram dengan air. Ungkapan yundahu min baulil gulam, artinya kencing anak kecil laki-laki disiram dengan air. Jadi makna nadh, kan digunakan laki-laki itu, suami itu menawah, ya, memercikkan air di wajah istrinya. Perempuan juga begitu, nadahat, dia memercikkan air di wajah suaminya yang tidak mau bangun sholat malam. Itu kalau digunakan dalam bahasa Arab, kalimat nadah ini misalnya yundahu min bauli gulam, artinya memercikkan atau membersihkan ataupun menyiram kencingnya anak kecil, ya. Menggunakan juga bahasa nahdu. Kata beliau penulis ini, ungkapan yundahu min bauli gulam, artinya kencing anak laki-laki disiram dengan air, seperti dikatakan oleh penulis kitab Al-Misbah Al-Munir di juz 2 halaman 609. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Ahkamun Nisa atau hukum-hukum berhubungan dengan wanita halaman 44, waktu paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud adalah pertengahan malam. Sedangkan pertengahan akhir malam lebih utama daripada awal malam. Tidak seharusnya seorang wanita melakukan sesuatu yang dapat menghalangi kewajibannya memenuhi hak suami, atau yang dapat mempengaruhi badannya, dalam kurung membuatnya lemah, sehingga menjadi sebab suaminya tersakiti, dalam kurung dengan tidak maksimal melayaninya. Jika seorang istri tahu bahwa suaminya senang sholat malam, maka ia boleh membangunkannya. Demikian pula jika seorang suami tahu bahwa istrinya senang sholat malam, maka ia boleh membangunkannya. Kemudian Ibnu Jauzi menyebutkan hadis tersebut. Ini kurang lebih penjelasan yang ditulis oleh penulis. Tentu kita akan lebih jauh mensyarah atau menjelaskan hadis ini. Pelajaran pertama dari hadis ini teman-teman sekalian adalah bagaimana Nabi SAW mendoakan suami istri yang saling dukung-mendukung dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama memang ibadah yang dasarnya mereka bisa kerjakan secara bersamaan berdua, yaitu sholat malam. Umumnya ibadah yang lain, kayak sholat wajib misalnya laki-laki ke masjid, perempuan di rumah, ya, kemungkinan tidak bersama-sama sholatnya. Atau mungkin sedekah, ya, masing-masing, mungkin baca Quran masing-masing, zikir masing-masing. Ibadah yang lain umumnya masing-masing. Tapi sholat malam ini sangat erat sekali hubungannya untuk bisa dikerjakan secara bersamaan. Karena dua-duanya lagi tidur, seranjang, ya, tetangga bantal, sangat mudah untuk diajak untuk sholat bersama. Jadi Nabi SAW mendoakan, dan ini doa yang mulia. Rahimallah, semoga Allah merahmati. Ya. Didoakan laki-laki yang membangunkan istrinya sholat malam, dan juga Nabi SAW mengatakan setelah rahimallahu rajulan, suami, Nabi SAW juga mengatakan rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah juga merahmati wanita. Yang dirahmati di sini apa? Sikapnya membangunkan pasangannya sholat malam bersama. Dan ini doa yang sangat mulia.
Doa ini berlaku sampai hari kiamat. Artinya kalau Anda bangun sholat malam, lalu Anda ajak pasangan Anda sholat malam, maka Anda mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat maknanya karunia. Bisa kita bahasakan juga rezeki, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan untuk suami istri yang saling mendukung dalam ibadah. Jadi teman-teman sekalian harusnya dilakukan dalam semua lini ibadah sebenarnya. Kita saling dukung-mendukung. Ya, misalnya istri mendukung suami untuk sholat berjamaah di masjid. Misal suaminya mendukung istrinya menutup aurat lebih sempurna. Misalnya dari hijab kecil menjadi hijab yang lebih besar. Mungkin dari belum pakai cadar menjadi pakai cadar misalnya. Lebih menyempurnakan agamanya. Begitu juga mendukung misalnya untuk belajar Al-Quran. Ya, kalau istri masih belum bisa baca Al-Quran, dipanggilkan guru mengaji dari ummahat-ummahat kita atau ibu-ibu yang sudah lebih tahu masalah Al-Quran. Begitu juga dia sendiri belajar sebagai suami kalau dia belum faham. Saya mendukung. Dan apapun yang dilakukan dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik itu wajib ataupun sunnah, maka suami istri ya diharapkan pada saat mereka berumah tangga saling dukung-mendukung. Dan ini juga beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada satu potongan ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling dukung-mendukunglah ya, dalam kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan semua Allah perintahkan, ketakwaan maksudnya kepatuhan kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan pernah kalian dukung-mendukung dalam dosa dan pembangkangan. Nah, ini masuk dalamnya adalah suami istri. Ini yang paling pantas untuk saling mengingatkan karena mereka umumnya lebih banyak waktu bersama dan jauh lebih terbuka karena ada interaksi biologis ya yang mungkin tidak dilakukan kecuali dengan pasangan halalnya. Apalagi bagi kaum wanita karena tidak ada poliandri, gitu. Hanya dia saja. Maka ini penting teman-teman sekalian untuk diperhatikan. Ya. Ini doa Nabi SAW. Pelajaran yang kedua tentang bagaimana Islam mengajarkan keromantisan dalam rumah tangga. Mungkin orang-orang barat menggambarkan keromantisan itu dengan pergi tempat hiburan bersama, bermesraan di tempat umum, ya. Mungkin mengajak teman-teman pesta seks, ya. Kemudian itu dianggap, oh kalau dia bisa pamer depan teman-temannya, maka berarti dia romantis, ya. Atau mungkin keromantisan bagi mereka, di alam mereka, itu bertolak belakang dengan Islam. Contoh pernah, istri saya, awal kami menikah dulu, dia sempat melihatkan saya sebuah gambar, orang yang baru menikah, ada perempuan pakai gaun pengantin, sepintas tentunya gambar itu kami lihat ya. Kemudian dia duduk di atas tempat duduk batu di taman, suaminya lagi memakaikan sepatu. Terus dia membahasakan ke saya, romantis ya. Terus saya ya timpali itu saya mengatakan tidak romantis seperti itu. Karena Islam tidak pernah mengajarkan suami untuk memasangkan sepatu istri. Tapi yang ada adalah istri yang berkhidmat pada suami. Kalau dibalik gambar itu, suami yang duduk di atas kursi, kemudian istri yang memasangkan sepatunya, itu yang sesuai dengan Islam. Jadi gambaran keromantisan mereka beda dengan kita. Ibu-ibu perlu tahu ya, kami laki-laki itu, karakter kami, kalau kami dijunjung, dihormati, maka yang muncul dalam jiwa kami adalah menghormati, menyayangi, menaungi. Jadi kalau suami duduk di atas kursi misalnya, lalu istri datang tiba-tiba duduk dekat kakinya misalnya. Maka yang muncul di benak suami itu, istri saya ini sopan sekali ya, baik sekali ya, menghormati saya. Ada sifat kepemimpinan dia, akhirnya dia menaungi. Dia makin menghormati, dia makin mencintai, dia makin menyayangi. Saya ingat dulu guru kami Syekh Shalih Suhaimi, hafizahullah. Beliau pernah awal menikah dan kebetulan salah satu istrinya beliau poligami. Salah satu istrinya adalah orang Indonesia. Ya Masya Allah sekarang sudah belasan tahun bersama-sama dan sudah dikaruniai anak perempuan. Bahkan sudah balik anaknya di Saudi. Kebetulan akhwat ini sering ikut di pengajian kami dulu di Makassar. Alhamdulillah atas taufik itu. Intinya awal menikah karena Syekh Shalih ini tidak melihat orangnya dan beliau menceritakan kepada saya. Saya mengangkat ini sebagai pelajaran sebenarnya. Mohon maaf beliau mengatakan saya
heran dengan akhlak wanita ini, dia bilang. Beliau waktu itu baru nikah. Saya masuk di kamar mandi karena ada hajat saya. Mohon maaf, beliau di kloset ya. Kemudian tiba-tiba saya merasa seperti ada orang di kamar mandi karena beliau buta gitu. Beliau nggak melihat. Terus saya sebutkan, dia sebutkan nama istrinya, saya tidak perlu sebutkan dalam pengajian ini. Apa kamu itu? Dia bilang, iya saya. Kata syekhnya, saya lagi buang hajat. Sebaiknya anti atau kamu di luar saja. Terus perempuan itu mengatakan, yang menjadi istri beliau sekarang, tradisi kami, di suku kami, kebetulan beliau dari Sulawesi, di salah satu suku tentunya. Kalau suami kami buang hajat, kami yang membersihkannya. Kami yang membersihkan sebagai bentuk penghormatan pada suami. Maka kata syekhnya, saya belum terbiasa dengan itu. Mungkin di lain waktu. Maka syekhnya minta baik-baik agar istrinya keluar dari kamar mandi. Tapi beliau terkagum-kagum dengan bagaimana akhlak yang ditanamkan oleh suku atau oleh keluarga sang istri ini kepada dia. Betul-betul suami itu junjung tinggi. Mudah-mudahan mereka faham atau mengambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Karena pernah ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW. Kebetulan dia belum menikah. Dia mengatakan, kalau saya menikah ya Rasulullah, saya ingin tahu ya, apa hak suami saya. Bagaimana saya memenuhi haknya dia yang Allah telah syariatkan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya suamimu itu berdarah dadahnya dan mengeluarkan nanah, lalu kamu bersihkan dengan lidahmu, maka kau belum bisa memenuhi hak dia. Artinya saking luar biasa tingginya kedudukan suami dalam Islam. Bagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pada saat beliau pulang dari Yaman, lalu beliau sujud di bawah kaki Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, apa ini hai Mu'adz? Maksudnya kenapa kau lakukan ini? Berdirilah. Maka Mu'adz setelah sujud di kaki Nabi SAW berdiri. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, tradisi di Yaman, kebiasaan mereka, kalau ada orang yang mereka hormati, orang tuanya kah, kepala sukunya kah, pimpinannya, mereka sujud. Maka saya menganggap Anda orang paling layak saya sujud. Kata Nabi SAW, tidak hai Mu'adz. Kalau seandainya boleh diperintahkan sujud manusia pada manusia, seseorang pada orang lain, maka aku akan perintahkan. Atau boleh orang sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Jadi luar biasa gitu bagaimana Islam mengajarkan keromantisan seperti apa sebenarnya. Islam tidak pernah mengajarkan teman-teman sekalian romantis itu berarti peluk-pelukan di pinggir jalan, cium-ciuman di tempat umum, pamer aurat. Bukan itu romantis. Romantis justru menjaga, melindungi istri, melindungi suami, menjaga nama baiknya, ya, tidak menjadi tontonan umum. Nah itu romantis dalam Islam. Jadi bentrok sekali antara definisi romantis kita dalam Islam dengan romantis orang-orang non-Muslim. Ya. Kita tidak pernah teman-teman mengatakan dalam Islam romantis itu dengan kumpul-kumpul lalu pesta seks bersama teman-teman, bersebelah-sebelahan kamar hotel, bersebelahan-sebelahan kemah misalnya. Kemudian mereka saling menunjukkan bagaimana keromantisan itu. Bahkan bagi mereka bukan aib kalau dia sedang berhubungan dengan pasangannya ditonton oleh teman-temannya. Bahkan teman-temannya memberikan motivasi. Seperti sebuah tontonan yang gratis, yang ini romantis. Padahal sama sekali tidak. Islam tidak seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah seorang suami yang sudah menggauli istrinya, saling terbuka, biologis, sudah mengetahui badan istrinya. Dan seorang istri, ya, perempuan yang sudah menggauli suaminya, juga sudah memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Lalu kemudian salah satunya atau keduanya menceritakan apa yang mereka lakukan itu. Bukan justru untuk pamer. Dalam Islam kalau Anda mendapatkan seorang suami atau seorang istri yang saleh dan saleha, yang betul-betul mengejar pahala dengan cara memenuhi kebutuhan Anda termasuk masalah biologis, memuaskan Anda, bahasa langsungnya. Maka Anda bersyukur kepada Allah antara Anda, Allah sama pasangan Anda saja. Tidak boleh keluar ke orang lain. Bahkan diancam. Nah itu keromantisan dalam Islam. Jadi kan? Jadi beda sekali teman-teman. Ini mutiara yang kedua yang penting sekali. Bagaimana Islam mengajarkan keromantisan dalam agama. Ya. Romantis itu adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala
Termasuk dalamnya adalah hadis bahasan kita ini. Bagaimana seorang suami didoakan oleh Nabi SAW kalau dia terbangun malam hari, maka dia membangunkan istrinya gitu kan, untuk sholat malam bersama gitu. Kemudian kalau istrinya menolak, maka dia percikkan sedikit air di wajahnya. Sambil dengan kata-kata yang santun, yang ramah, ayo istriku kita sholat malam sama-sama. Memercikkan ini sudah dikasih gambaran tadi ya. Nadh itu adalah sedikit air. Bukan diguyur dengan air ditimba, ayo sholat malam, bukan seperti itu. Tapi romantis dengan lembut, dengan ramah, dengan baik, supaya istri kita ingin ikut. Begitu juga dengan istri. Mungkin istrinya lebih dulu bangun, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya menolak, masih ngantuk, jawabnya masih separuh misalnya. Dia berikan air sedikit, diusapin ke wajahnya, atau dia percikin di wajahnya. Begitu aja dipercikin ya. Untuk supaya bangun bersama-sama. Ya. Tentu di sini teman-teman sekalian tadi ada satu pernyataan yang menarik dari Ibnul Jauzi rahimahullah yang sudah saya bacakan tadi. Tentu ini terjadi teman-teman sekalian kepada pasangan yang kita tahu memang dasarnya suka dengan ibadah. Ya. Jadi kayak misalnya memang suami atau istri kita memang menjaga sholat 5 waktu, menutup aurat, dia suka sholat sunnah, memang dia ahli ibadah. Cuma kebetulan dia mungkin telat tidur, kemudian dia tertidur, ya kita bangunkan dengan cara seperti ini. Jadi makna perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah, ini jangan dilakukan pada suami atau istri yang belum terbiasa untuk sholat malam. Khawatirnya malah dia makin membenci. Ada sebagian suami, sebagian istri, sholat 5 waktu aja. Masih Senin Kamis kalau kita istilahkan gitu ya. Saya sholat kapan dia mau saja. Sepekan mungkin cuma berapa sholat yang dia kerjakan. Orang seperti ini tidak layak dibangunkan sholat malam. Ya. Sampai dia betul-betul menjalankan hal-hal yang wajib dalam agama. Dan kita lihat kesiapan dia untuk mengerjakan sholat. Itu baru. Makanya ada sebagian waktu sebelum pandemi dulu. Pengajian masih offline. Ada seorang ummahat membahasakan dalam pertanyaan. Tentang masalah suami yang ya, malas ibadah. Kemudian saya bangunkan sholat malam. Dia tidak mau. Ya, itu memang wajar terjadi. Bagi dia ibadah nggak penting. Tidur lebih penting daripada ibadah. Makanya jauh sebelum ada anak, Islam memerintahkan kita mencari pasangan yang soleh dan soleh. Ingat selalu wasiat Nabi SAW. Kalau anda sudah terlanjur menikah, qadarullah ma syaa fa'al. Anda tinggal berdoa supaya Allah mengabulkan pasangan anda. Tapi jangan lagi terulang pada anak-anak. Biarkan menikah dengan anak-anak perempuan kita dengan laki-laki soleh, ahli ibadah, yang patuh kepada dan takut kepada Allah. Jangan lagi kepada orang-orang yang awam, yang hanya karena hartanya, hanya karena tampannya. Kata Nabi SAW, beberapa wanita dan walinya, ayahnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau telah datang kepada kalian yang kalian ridhoi, melamar, mau menikah, ya, yang kalian ridhoi, kalian terima akhlaknya, baik akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Bukan kekayaan, bukan ketampanan, bukan jabatan. Bukan postur tubuh, bukan paras wajah. Ya. Akhlak dan agama. Maka terima pernikahan lamarannya. In lam taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan di muka bumi. Karena akan dizalimi perempuan itu nanti. Karena dia merasa dirinya tampan, dia merasa dirinya kaya. Maka dia nggak suka, dia tinggalkan. Dia pukul, dia usir. Tapi kalau orang mukmin berbeda. Kata Nabi SAW, sosok laki-laki mukmin itu tidak akan menzalimi istrinya. Kalau dia mencintai, dia mencintai dengan tulus. Kalau dia tidak mencintai, dia tidak akan menyakiti. Dia tidak akan mengatakan, saya tidak cinta sama kamu. Gak ada. Orang beriman betul-betul menjaga perasaan istrinya. Begitu juga dengan ya, laki-laki. Wasiat Nabi SAW dahulukan ini. Tungkahul mar'atu li arba'ah. Perempuan dinikahi umumnya karena 4 perkara. Ya. Limaliha karena hartanya, lihasabiha karena keturunannya, lijamaliha karena kecantikannya, walidiniha karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Cari yang beragama dari 4 opsi itu, ya, yang umumnya orang nikahi wanita, maka hidup makan bahagia. Dahulukan agamanya, hidup makan bahagia. Kita ingin tentram dalam rumah tangga. Kita ingin, walaupun kita safar jauh, istri menjaga kehormatannya di rumah. Menjaga pergaulannya. Itu yang kita inginkan.
Bukan yang kita safar. Bahkan bukan safar, cuma keluar sebentar ke kantor sudah selingkuh sana sini. Berhubungan sama sekian banyak laki-laki. Itu kenapa? Karena bukan salih. Ya. Keturunan yang baik didahului dari sini. Dari pasangan yang baik. Ini bagian yang kedua teman-teman sekalian, kedua tentang masalah keromantisan. Bagian yang ketiga, tentu di sini teman-teman di poin kedua ini boleh Anda tambahkan hal-hal yang sifatnya mubah, yang bisa menggembirakan hati pasangannya. Anda misalnya tahu pasangan Anda suka bunga, Anda hadiahkan bunga, misalnya suami berikan pada istrinya. Mungkin istrinya tahu suami suka makanan tertentu lalu dia berikan. Semua karena Allah Subhanahu wa taala, itu keromantisan juga. Termasuk poin penting yang pernah saya adakan pelatihan 30 kiat dalam manajemen rumah tangga Islami, ada salah satu poinnya di judul ceramah kami itu 30 kiat mempertahankan rumah tangga. Salah satunya adalah membangun keromantisan dan keharmonisan rumah tangga. Dan cabang-cabang bahasanya adalah tutur kata yang santun, suka memuji, ya, berterima kasih pada pasangan, ya, memberikan support pada pengeluaran dia walaupun kecil di mata kita. Misalnya istri masak, walaupun biasa, mungkin dia masih belajar puji. Suami mungkin hanya membawakan istrinya sepotong roti yang mungkin dia dapatkan dari pembagian teman-temannya di kantor. Tapi mungkin dia ingin supaya bersama istrinya makan. Itu. Atau mungkin dia setengah mati mengumpulkan duit untuk memberikan Anda sebuah handphone. Mungkin handphone itu bukan harapan Anda, tapi dia sudah berusaha mendatangkan sebuah handphone misalnya. Jangan Anda terima, ya cuma merek ini, ya kenapa buatan Cina, ya kenapa dan begitu. Terima kasih suamiku. Jazakallah khair, semoga Allah balas kebaikan. Saya akan menjaga amanah ini, saya akan gunakan untuk kebaikan insyaAllah. Supaya suamiku bisa dapat. Itu romantis gitu kan. Begitu juga pakaian yang dikasih, pakai, hormati suami. Kadang-kadang ada suami malu kalau mau bicara dengan istrinya. Mau menyuruh misalnya menggunakan baju yang seksi, warna merah, warna hitam, warna ungu, apa yang dia suka. Diberikan hadiah kepada istrinya. Istrinya tidak ngerti. Taruh di lemari saja. Bahkan kadang-kadang depan suaminya menyakiti, mengatakan, baju apa ini? Kok terbuka begini? Lah memang begitu suami istri. Justru apapun yang bisa mengundang syahwat, ya, untuk interaksi biologis, selama itu interaksi biologis suami istri yang halal, maka boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Nabi SAW kalau mau masuk ke dalam rumah, beliau selalu bersiwak terlebih dahulu. Ya. Beliau makan bersama dengan istrinya, SAW. Beliau juga sering disisirkan rambutnya oleh istrinya, SAW. Dan sekian banyak perbuatan-perbuatan keromantisan yang luar biasa gitu. Nah, jadi poin ini dalam Islam ada penjelasannya teman-teman sekalian, bukan tidak ada. Saya pernah bertemu dengan seorang aktor dan dia berkata begini kepada saya. Waktu kami bicara tentang masalah keromantisan dalam Islam, bagaimana Nabi SAW bahkan dalam hadis Bukhari, kalau mau keluar sholat aja beliau masih mengecup Aisyah radhiyallahu anha, bukan dengan syahwat itu, dengan bentuk kasih sayang. Dan banyak hal yang kami jelaskan, termasuk masalah interaksi biologis dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukan langsung tanpa ada pembukaannya. Kata Nabi SAW, siapa yang mau biologis maka dia harus punya utusan-utusan. Rasul disebutkan dalam hadis. Rasul bahasa Arabnya. Rasul memang utusan. Kalau kita bilang Rasulullah utusan Allah, tapi di sini Nabi SAW menggunakan bahasa Rasulnya saja. Ada utusan-utusan, ada Rasul. Kata para sahabat, apa Rasulnya biologis itu ya Rasulullah? Apa utusan-utusannya? Kata Nabi SAW, ciuman. Poroflenya ada, dilakukan, gitu kan? Itu keromantisan. Maka itu Islam ajarkan. Dan Nabi SAW melarang kita langsung syahwat bangkit langsung biologis selesai. Bahkan dianjurkan dalam hadis, banyak hadis yang menyebutkan masalah itu. Kalau seseorang di antara kita sudah menyelesaikan hajatnya, jangan dia ya berhenti sampai pasangannya selesai. Itu dalam Islam ada. Pada saat kami jelaskan sekian banyak dalilnya, orang ini mengatakan, oh dalam Islam ada juga ya. Seakan-akan dia memahami Islam itu nggak pernah ajarin itu. Masalah romantis, masalah ciuman, masalah gaya-gaya biologis, semua ada terincikan.
Dan Anda bisa ikutin materi kami di bedah buku Mahkota Pengantin, cukup panjang lebar kita jelaskan masalah itu. Jadi boleh saja memberikan hadiah parfum yang kita suka, ya. Duduk berdua teman-teman sekalian. Saya pernah adakan pelatihan itu. Ada di antara ikhwan dan akhwat kita, subhanallah, sudah 10 tahun mungkin berumah tangga. Dia tidak pernah menikmati mata pasangannya, alis pasangannya, hidung pasangannya, bibir pasangannya. Apalah yang Allah SWT berikan. Karena kalau dia ngomong, pasangannya ngomong, dia mati ke dinding. Kenapa nggak lihat, nggak tatap wajahnya, nggak tatap matanya? Mungkin istri kita atau suami kita sudah sangat luar biasa di mata orang lain di luar. Tapi karena kita sering interaksi sehari-hari, kita anggap biasa. Padahal sebenarnya mungkin dia punya kelebihan yang luar biasa. Nah, potensi itu dikorek. Karena hanya pasangan ini yang kita halal untuk interaksi. Seluruh interaksi. Dari sentuhan, dari pelukan, dari ciuman, sampai interaksi biologis. Bahkan Nabi SAW memotivasi orang untuk biologis. Di kemaluan kalian ada sedekah. Para sahabat mengatakan, pahala yang besar maksudnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya? Apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya? Kemudian dia dapat pahala. Kata Nabi SAW, bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram, kalian dapat dosa? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu juga pada yang halal. Pahalanya besar. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian selesai biologis dan ingin mengulanginya, ada motivasi mengulanginya, hendaklah dia berwudu. Karena wudhu itu akan lebih memotivasi dia, lebih membantu dia. Menyentuhkan air sejuk di titik-titik wudhu, telapak tangan, kumur-kumur, hidung, wajah, kepala, kaki ini, urat-urat sarafnya membantu untuk meningkatkan kembali syahwat. Nabi SAW motivasi itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis pada saat seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa kami lakukan pada istri kami yang sedang haid, berhalangan? Kata Nabi SAW, lakukan semuanya kecuali jimanya, interaksi biologis di kemaluannya. Yang lain daripada itu boleh. Aisyah berkata dalam hadis Bukhari Muslim radhiyallahu anha, kami kalau sedang haid dan Nabi SAW ingin menggaulinya, maka beliau menyuruh mengeratkan kain di tempat keluarnya haid, lalu beliau menggauli kami. Semua dibolehkan. Yang dilarang hanya meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, atau meletakkan kemaluan di dalam dubur. Yang lain semuanya dibolehkan. Begitu romantisnya dalam Islam. Dirincikan dan banyak sekali hadis berhubungan dengan masalah ini. Jadi pada saat itu saya adakan pelatihan di hotel. Beberapa keluarga datang. Alhamdulillah cukup banyak, Masya Allah, mendaftar. Anak-anaknya ada, kita adakan sendiri guru-guru yang mengajar mereka. Ngajar doa, ngajar ini, ngajar itu, segala macam. Yang Islami. Sementara orang tuanya kami yang godok, tanda kutip di sini ya. Maka saya sempat minta mana pihak hotel untuk menyiapkan satu auditorium. Ada meja dan diletakkan ada lilin ya di situ, di setiap meja. Kemudian ada minuman, satu gelas yang kami pesankan jus. Kemudian ada kertas di atas meja itu, di pihak laki-laki dan di pihak perempuan. Ini suami istri. Saya sudah tulis kata-katanya. Saya bilang, nanti Bapak Ibu sekalian sebentar masuk ruangan ini, per 5-6 keluarga, karena ruangannya cukup, masing-masing di meja, saya minta Bapak Ibu membaca apa yang saya tulis itu, sambil menatap mata pasangannya. Dimulai dari suami dulu ke istrinya, sambil memegang tangannya dan ucapkan kata-kata itu. Seorang istri juga sama. Nanti suaminya, dia pegang telapak tangan suaminya, kemudian dia tatap matanya, lalu kemudian dia mengucapkan. Kata-katanya saya tulis itu, sambil memegang tangannya, ucapkan yang paling pertama, terima kasih. Sudah memilih saya untuk jadi suami. Istri juga, terima kasih. Sudah memilih saya menjadi istri. Dari sekian banyak orang yang bisa dipilih. Saya akan coba menjadi suami yang terbaik. Saya akan coba menjadi istri yang terbaik. Masing-masing mengucapkan, tapi setelah selesai suami, baru kemudian istrinya. Kalau ada selama ini kesalahan, kekurangan saya, bantu saya agar saya bisa lebih baik. Kemudian juga penutupannya ucapkan, saya mencintaimu, saya menyayangimu. Sambil melihat matanya, menatap wajahnya yang sudah Allah halalkan buat kita itu. Ternyata mayoritas keluarga yang ikut pada saat itu, puluhan bahkan mungkin ratusan keluarga, tidak pernah melakukan itu.
Mereka betul-betul interaksi suami istri itu, ya sudah akad nikah awal, selesai. Terus berjalan seperti biasa saja. Bahkan akhirnya menjadi seperti adik kakak. Padahal teman-teman sekalian, sampai Anda punya anak 6, 7, 10 pun, Anda masih bisa romantis. Anda masih bisa nikmati pasangan Anda. Dengan cara Anda ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melayani pasangan, dan juga Anda coba cari apa yang disukai oleh pasangan. Dari parfum, dari pakaian, dari tutur kata. Bangun itu dalam rumah tangga. Itu bagian daripada syariat. Bagian daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir teman-teman sekalian, mutiara yang ketiga adalah tentang keutamaan sholat malam. Keutamaan sholat malam. Jadi ini penting juga untuk dibahas teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah dengan Ramadan seperti ini, kita ada sholat tarawih, ya, atau sholat malam sebenarnya, sholat malam ya, yang dimajukan. Dan tarawih artinya santai. Kenapa dibahasakan atau dinamakan dengan tarawih atau santai? Karena setiap muslim dan muslimah bisa mengerjakan sholat malamnya di awal waktu. Di awal waktu maksudnya adalah setelah sholat ba'diyah isya. Di selain Ramadan, anjurannya bukan seperti itu. Yang kita kerjakan setelah ba'diyah isya itu sholat witir. Tapi sholat tahajud dianjurkan di sepertiga malam. Ya. Bahkan lebih afdal kalau Anda tidur dulu. Tapi Ramadan berbeda. Dan Nabi SAW dipesankan, ini sedikit saya tambahkan. Nanti kan kita masuk lebih dalam masalah sholat tahajud insyaAllah. Nabi SAW mengatakan tentang sholat tarawih. Anda kerjakan di masjid kah, di rumah kah, yang penting jangan ketinggalan. Anda kerjakan tarawihnya di awal waktu isya, atau Anda kerjakan sholat tahajud, sama saja. Kata Nabi SAW, man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan sholat malamnya Ramadan, apakah tarawihnya di awal waktu atau sholat tahajudnya atau qiyam Ramadannya di akhir malam, selepas sahur, sebelum sahur, maka itu dilakukan karena keimanan, karena yakin Allah perintahkan, dan ihtisab mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan ini luar biasa teman-teman, melatih kita untuk terbiasa sholat malam. Jangan nanti setelah Idul Fitri Anda mengucapkan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya maaf tanda kutip salah tempat. Setelah sebulan terbiasa sholat tarawih, kalau Anda tidak ikut sholat tarawih di masjid, Anda terbiasa bangun sahur di sepertiga malam, waktu mustajab doa, waktu sholat malam. Lalu Anda setelah itu mengatakan Alhamdulillah setelah Idul Fitri. Kalau orang mengucapkan Alhamdulillah karena dia siap menerapkan sholat malam itu di luar Ramadan, itu target memang, itu sangat bagus. Itu yang menjadi tujuan utama. Nah, Allah mengatakan tentang program puasa, la'allakum tattaqun dalam surah Al-Baqarah, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah dibuatkan program puasa buat kalian, diwajibkan untuk kalian. Sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, mencapai tingkat kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang tidak, teman-teman sekalian. Dia mengatakan Alhamdulillah, tanda kutip, seakan-akan Alhamdulillah lepas dari penjara ibadah, tanda kutip juga ini, ya. Alhamdulillah tidak lagi sholat malam, Alhamdulillah tidak boleh lagi puasa, Alhamdulillah tidak boleh lagi baca Quran, Alhamdulillah sudah boleh bermaksiat. La hawla wa la quwata illa billah. Ramadan bulan pelatihan agar Anda menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya selama sebulan dari godok, terbiasa sholat malam, terbiasa puasa, baca Al-Quran, zikir, majelis ilmu, sedekah. Ya. Semua itu teman-teman tujuannya agar Anda terapkan setelah Ramadan. Anda punya bekal dari pelatihan ini 11 bulan ke depan selama Allah masih kasih umur. Ramadan akan datang, tingkatkan lagi kualitasnya. Ya, tingkatkan lagi kualitasnya agar Anda juga sama. Ya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterapkan setelah Ramadan. Tujuannya untuk itu. Masalah sholat malam ini teman-teman dianjurkan dalam banyak ayat Al-Quran. Apakah di Ramadan atau di luar Ramadan ya. Bermula dari surah Az-Zariyat. Anda bisa buka surah Az-Zariyat ayat 17 sama 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ciri hamba-hambanya yang saleh, yang salihah.
Di antara ciri mereka adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari karena sibuk sholat. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Maksudnya memohon taubat, ampun, istighfar. Ashar itu maksudnya waktu sahur. Ya. Jadi Anda sholat tahajud dan perbanyak istighfar. Apakah di antara rakaat-rakaat tahajud atau misalnya setelah sholat tahajud. Anda beristighfar kepada Allah SWT. Itu dianjurkan. Saya pernah melihat subhanallah ada seseorang saya tidak bisa lupa. Bahkan mukanya kebayang sekarang orang itu. Berjenggot cukup lebat, putih, menggunakan kutra atau imamah di Masjid Haram Mekah. Pada saat itu kami lagi di masjid. Menjelang subuh. Bersama jemaah, sempat alhamdulillah sholat tahajud. Habis itu sambil menunggu subuh ada orang jalan. Dari kejauhan saya lihat. Hampir semua di Masjid Haram itu kan kayak dibuatin, selain di pelataran piringan Ka'bah ya, itu di tempat-tempat sholat umumnya dibuatin seperti kotak-kotak ya. Mungkin kotak itu ada rak-rak Al-Quran, ada sejadah, nanti di sebelahnya lagi ada sejadah lagi, tapi kayak dipisahkan dengan rak-rak itu. Ada rak-rak Al-Quran. Jadi mungkin ya kalau tidak salah jumlahnya mungkin jemaah 100 orang atau ya, kurang lebih seperti itu, satu kotak itu ya. Dikotak-kotakin oleh pengurus masjid. Orang ini keliling. Lalu dia mengatakan sambil mengisyarat dengan tangannya. Saya belum tangkap apa yang disampaikan orang ini subhanallah. Sampai dia tiba di tempat kami sholat itu. Di kotak yang dibuat oleh orang-orang Masjid Haram. Pengurus Masjid Haram itu. Maksudnya kotak ini sejadah, ada rak-rak Quran di kiri kanannya ya. Dia lewat lalu saya dengar apa yang dia katakan. Dia mengatakan, wahai saudara-saudaraku, ini waktu ashar. Ini waktu sahur yang disebutkan oleh Allah SWT, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka banyak istighfar. Lalu dia berikan isyarat, istighfarlah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dia pergi lagi ke sebelah sana, diingatkan lagi, terus gitu dia keliling sampai menjelang azan subuh. Bagaimana orang ini bisa mengejar pahala, dan Anda bahkan Masya Allah yang mengikuti acara kita ini bisa mendengarkan walaupun tidak tahu siapa orangnya, saya pun tidak kenal orangnya. Tapi kalau orang ikhlas, Allah jadikan apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia contohkan, itu sebagai amal buat dia sebenarnya. Karena ada saja orang yang mengikutinya. Ada saja orang yang mengikutinya. Jadi salah satu ciri hamba-hamba Allah adalah mereka sibuk sholat malam. Bahkan di sini disebutkan tidurnya sedikit. Lebih lama sholatnya. Kalau kita kan sekarang, kalau mau kita sholat malamnya ya, lebih sedikit daripada tidurnya. Kalau di sini tidak sebaliknya. Dianjurkan bahkan sepanjang malam itu digunakan untuk ibadah, untuk sholat. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku khawatir kalau aku tidur di malam hari, maka aku menghilangkan hak Tuhanku, ada sholat malam. Dan kalau aku tidur di siang hari, maka aku menghilangkan hak masyarakatku, karena aku jadi pemimpin pada saat itu. Radhiyallahu anhu. Di dalam surah Al-Muzammil, Anda juga bisa buka surah Al-Muzammil, ayat 1 sampai ayat 4, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, pemimpin anak Adam alaihi salatu wassalam, untuk bangun salat malam, dan beliau tidak pernah meninggalkan salat malam sepanjang hidupnya sallallahu alaihi wasallam, dari mulai diperintahkan sampai menjelang waktu meninggal dunia. Jadi saking tidak pernah meninggalkan sampai pernah beliau ketiduran, bangunnya sudah masuk waktu subuh, maka dia pun Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, mengganti sholat malam itu di pagi hari, di waktu duha dengan 12 rakaat. Tadi beliau bisa kerjakan 11 rakaat. Ya, sampai beliau pernah ketiduran, akhirnya tidak sempat sholat malam, beliau ganti itu di pagi hari, di waktu duha dengan 12 rakaat. Itu riwayat yang warid atau ada disebutkan dan dipegang oleh para ulama. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Muzammil ayat 1 sampai ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Umumnya orang tidur berselimut ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada sebagian malam itu untuk sholat. Kecuali sedikit saja. Maksudnya sedikit yang kau pakai tidur. Sisanya pakai sholat.
nisfahu awinqus minhu qalila. Separuh malam itu atau kurangi sedikit dari itu. Pakai sholat. Sisanya boleh istirahat tidur. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau tambah lebih banyak dari setengah malam itu, kamu sholat malam, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil artinya dengan pelan, dengan tenang, supaya memahami, merenungi. Ya. Penyebutannya benar. Dan juga merenungi makna-maknanya. Makanya sering saya tekankan teman-teman sekalian, bagi kita di Indonesia ini karena tidak banyak orang yang mengerti bahasa Arab, minimal bacaan-bacaan sholat yang biasa Anda baca itu kayak doa iftitah, ya, kemudian Al-Fatihah, surah-surah pendek, zikir dan doa ruku, sujud, i'tidal dan sujud, juga tahiyat, dan diantara dua sujud juga, itu semuanya Anda ngerti artinya, supaya Anda merenungi. Dan sholat malam ini subhanallah lebih membawa kepada kekhusyuan, karena umumnya orang jauh dari riya. Kecuali memang dia buruk sekali akhlaknya, memang dia mau riya, dia mau pamer, itu lain. Perhatikan apa sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Ketahuilah puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Dan ketahuilah salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Dia punya keutamaan tersendiri. Ya. Imam Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim mengenai hadis ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa salat malam lebih baik daripada salat sunnah di siang hari. Mau duha kah, sunnah rawatib kah, semuanya, tahiyat masjid kah, salat taubat, apapun. Lebih afdal salat malam. Orang yang melakukan salat malam, malam dijamin masuk surga dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkan salam di antara kalian, saling mendoakan kaum muslimin. Assalamualaikum, semoga kebahagiaan, kemakmuran, ketentraman dunia akhirat ya, engkau dapatkan. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah karunianya Anda dapatkan juga rezekinya. Wabarakatuh, dan semoga Anda tercukupi. Sebarkan salam. Wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim. Orang yang punya hubungan rahim sama kita, kekerabatan, berbuat baik sama mereka. Wa at'imut ta'am, berikan makan orang-orang, traktir orang-orang makan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari sewaktu manusia sedang tidur. Ini saksi bahasan kita. Tadkhulul jannata bisalam, kalian pasti akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salat malam salah satunya, teman-teman sekalian. Berhubungan dengan suami istri yang sedang kita bahas, ada juga hadis yang mulia. Hadis ini mulia sekali. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Ya. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya Ibnu Majah meriwayatkan di nomor 1335 dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, atau keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza staiqadha ar-rajulu min al-laili wa ayqadha imra'atahu fa shallaya rak'ataini kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat. Apabila seseorang suami laki-laki bangun di malam hari, lalu dia membangunkan istrinya, ayo bangun yuk kita sholat. Kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat. Tahajud bisa kita bebas kerjakan sampai 8 rakaat, witir 3. Tapi 2 rakaat saja kata Nabi SAW. Maka keduanya dengan 2 rakaat itu, kalau mereka sholat bersama-sama berjamaah, dicatat si laki-lakinya dan perempuannya sebagai orang yang berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak.
Dan ini salah satu sifat hamba-hamba Allah yang disebutkan adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Yang dijanjikan surga, janjikan ampunan. Allah mengatakan wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, laki-laki yang dan perempuan yang banyak berzikir pada Allah, Allah janjikan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar. Maka dengan sholat malam bersama ini luar biasa gitu. Kemudian juga ada hadis yang mulia yang menjelaskan kepada kita kalau Anda sholat malam Anda akan lepas dari gangguan syaitan. Renungi hadisnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim 776. Kata baginda Nabi SAW, "Aqida syaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Ya, thalatha uqad. Yadribu kulla uqdati 'alayka laylun tawil. Farqud. Fa idza istayqadha fa dhakara Allah in hallat uqdah. Fa in tawadda'a in hallat uqdah. Fa in shalla in hallat uqdah. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Ini sebelum saya terjemahkan teman-teman, mau harimu ceria, mau hari Anda ceria, hari Anda punya ide-ide brilian, ya, Anda walaupun kurang tidurnya malam hari tetap bisa sehat, Anda selamat dari malas, ya, terpuruk, terhina, pasti Anda jawabannya iya kalau Anda normal. Dengarkan terjemahannya. Kata Nabi SAW, syaitan mengikat di tengkuk atau leher belakang seseorang di antara kalian ketika dia tidur. Dan itu dilakukan oleh syaitan 3 ikatan. 3 ikatan di lehernya. Setiap orang di antara kita. Di setiap ikatan syaitan akan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Anda biasa terbangun tengah malam, lalu Anda dengarkan seperti ada bisikan, masih ngantuk, masih lama. Syaitan semua itu. Nabi SAW sudah bongkar itu. Bisikan-bisikan ini dari syaitan, dari pendamping Anda qarin, atau ada syaitan lain yang datang bisikan itu. Tidurlah, malam masih panjang. Namun jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, membaca doa-doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami akan dikembalikan. Ada riwayat lain juga luar biasa gitu. Siapa yang terbangun malam hari lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfirli. Dia baca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Aliyil azim, kalau dia tambah Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa diijabah. Kalau dia sholat diterima. Luar biasa. Zikir kepada Allah SWT saat tidur, teman-teman. Jangan langsung ngomong sama pasangan. Zikir dulu. Saya kadang-kadang kalau terbangun begini, istri saya ajak ngomong, saya kasih isyarat dulu. Saya coba. Alhamdulillah Allah ingatkan dan semoga Allah selalu ingatkan. Kita semua bahwa cuma saya. Zikir dulu, ucapkan ini. Sayang kalau kita nggak ucapkan. Baru kita jawab. Kalau dia bangun dan dia berzikir, terlepaslah satu ikatan. Kalau dia berwudu, sedang berzikir dia langsung berwudu, maka akan terlepas ikatan yang kedua. Kalau dia sholat, maka terlepas ikatan ketiga. Apa kata Nabi SAW? Di pagi hari, dia akan bersemangat dan gembira, bahagia. Orang itu akan bahagia, walaupun kurang tidurnya. Berapa kali subhanallah saya praktikkan hadis ini. Walaupun kami tidur agak telat malam karena 1 dan 2 hal kita kerjakan. Ada hal yang penting. Maka kalau bangun sholat malam teman-teman. Atau bangun kemudian sholat subuh ke masjid. Subhanallah, seperti hilang ngantuk itu. Seperti tidak ada beban kita dengan kurangnya tidur semalam. Coba Anda praktikkan itu.
Apalagi kalau anda sholat subuh di masjid, itu luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia di bawah lindungan Allah. Sampai besok pagi lagi. Jika dia tidak melakukan seperti itu, tidak zikir, tidak wudu, tidak sholat, maka dia tidak akan ceria dan akan menjadi malas. Bisa terjemahan juga khabithun nafs itu jadi seperti orang yang jiwanya busuk, pikirannya negatif, bobrok hidupnya. Karena syaitan sudah kuasai dia. Dan akan menjadi malas. Nah, ini ucapan yang luar biasa teman-teman sekalian. Makanya Syarik berkata rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur, barang siapa yang banyak mengerjakan sholat di malam hari, maka wajahnya akan berseri di pagi hari. Sudah begitu, subhanallah, orang yang suka sholat malam ini luar biasa gitu. Dan Nabi SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 1152 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Abdullah radhiyallahu anhu, saya tadi bilang radhiyallahu anhuma karena Amr bin As ayahnya juga sahabat. Abdullah berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia rajin mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia mengerjakannya. Karena ada orang begitu, ya. Dia biasa bilang, dulu saya waktu masih gadis, dulu saya waktu masih muda, saya selalu sholat malam. Itu dulu, udah dicatat. Sekarang bagaimana? Kita butuh sekarang. Ya, kita butuh sekarang. Atau ada orang subhanallah dia bangga dengan amal orang lain. Oh ayah saya, ibu saya itu rajin sekali sholat malam. Rajin sekali bersedekah, rajin sekali baca Quran, hafal Al-Quran, rajin sekali bersedekah. Itu ayah dan ibumu, kamu mana? Mereka sudah akan mendapatkan pahalanya. Sebagai penutup makanya pepatah Bashar mengatakan begini. Laisal fata man yaqulu kana abi kadza wa kadza. Bukanlah seorang anak muda yang pintar, yang cerdas, ya, yang sukses yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha ana dza. Tapi seorang anak muda yang cerdas, yang pintar, yang sukses yang mengatakan ini loh saya. Ya udah amal orang tua saya, amal orang tua saya, amal saya, amal saya. Seperti itu teman-teman sekalian.